Halo Bapak Ibu Guru dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Mulyani Telombanua, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kota Gunung Stoli, Sumatera Utara. Pada kesempatan ini saya akan berbagi aksi nyata tentang budaya positif modul 1.4. Bapak Ibu, dalam topik ini saya akan berbagi aksi nyata tentang keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi, dan sesi berbagi aksi nyata dengan rekan-rekan guru sejawat. Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Sebagai seorang pendidik, kita bisa membangun unsur intrinsik ini atau menciptakan motivasi internal ini dari jiwa peserta didik kita. Kita bisa memulai dengan penyusunan keyakinan kelas di dalam kelas yang kita ajar. Sebagai guru mata pelajaran, dalam pelaksanaan pembelajaran, saya membagi siswa-siswi saya dalam beberapa kelompok. Sebelum diskusi kelompok berlangsung, saya mengajak siswa-siswi untuk membuat keyakinan kelas. Saya memberikan kesempatan kepada mereka dan kebebasan kepada mereka untuk menuliskan beberapa keyakinan kelas yang akan kami sepakati bersama selama diskusi kelompok. Setelah mereka menuliskan apa yang menjadi keyakinan kelas, maka saya menyuruh mereka untuk melengketkan di papan tulis apa saja hal-hal yang bisa kami sepakati selama diskusi kelompok berlangsung. Hal yang kedua yang ingin saya bagikan atau yang telah saya aksi nyatakan dalam modul 1.4 yaitu penerapan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada 9 ciri-ciri restitusi, yaitu 1. Bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Dan 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itulah beberapa ciri-ciri restitusi. Dalam hal ini saya mencoba menyelesaikan kasus siswa yang terlambat dan yang tertidur di dalam kelas dengan penerapan segitiga restitusi. Dan saya merasa senang ketika mereka bisa terbuka dan mau menyatakan apa yang menjadi masalah buat mereka. Dan dengan kolaboratif dengan siswa, saya menawarkan solusi-solusi yang terbaik apa yang bisa mereka lakukan untuk bisa mengatasi permasalahan yang telah mereka hadapi.
Sebagai kegiatan terakhir dari aksi nyata budaya positif modul 1.4 ini, saya melakukan sesi berbagi aksi nyata dengan beberapa rekan-rekan guru di SMA Negeri 3 Gunung Sitoli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada kesempatan ini Tuhan telah memperkenankan kita untuk bisa hadir di ruangan ini, di mana saya telah diberikan kesempatan untuk bisa berbagi aksi nyata tentang modul 1.4, yaitu budaya positif. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu, saya akan berbagi aksi nyata bagaimana penerapan salah satu nilai dari budaya positif. Nah, di dalam modul budaya positif ini ada 6 topik yang akan dibahas, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, ketiga keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kelima restitusi yang meliputi 5 posisi kontrol seorang guru, kemudian yang keenam restitusi, yaitu segitiga restitusi, ini nanti berhubungan pada penanganan kasus. Namun pada kesempatan ini saya akan berbagi dengan budaya positif yang poin yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, materi ini berhubungan dengan yang namanya disiplin. Nah, jadi di sekolah pasti sudah ada peraturan atau disiplin-disiplin yang sudah ditekankan. Hanya saja selama ini kalau kita mendengar kata disiplin, itu pasti kita berpikir bahwa itu adalah kepatuhan atau adanya hukuman, adanya pelanggaran. Namun sebenarnya apakah disiplin itu yang makna yang sebenarnya? Nah, jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Ya, jadi makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Nah, jadi disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun pada umumnya dalam kebudayaan kita, makna kata disiplin ini telah berubah, yaitu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kecenderungan umumnya itu menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi selama ini kita membuat disiplin, peraturan itu supaya dan dibarengi dengan yang adanya hukuman atau penghargaan. Nah, jadi sebenarnya makna itu sudah lari dari apa yang makna yang sebenarnya. Nah, jadi kalau kita di sekolah, Bapak Ibu, kita menyusun suatu peraturan untuk mendisiplinkan anak-anak, itu kan itu hanya sepihak tanpa melibatkan anak-anak dalam penyusunannya. Nah, sehingga kita melihat kenapa anak-anak banyak yang melanggar disiplin tersebut. Kenapa? Karena dia melakukan disiplin itu karena adanya motivasi, karena adanya motivasi eksternal. Ya, motivasi yang dari luar, bukan yang dari dalam diri anak tersebut. Jadi makna yang sebenarnya disiplin ini adalah adanya tumbuhnya makna internal atau intrinsik dari dalam diri si anak. Nah, jadi dalam diri si anak, sehingga dia melakukan kedisiplinan itu untuk menghargai dirinya, bukan karena orang lain. Jadi saya teringat waktu kita menyusun buku poin ya Bapak Ibu, waktu katanya yang berhasil atau misalnya yang genap tidak ada pelanggarannya, kita memberikan reward. Jadi sebenarnya itu bertentangan. Kenapa? Karena reward itu adalah motivasi eksternal. Jadi artinya ketika tidak ada hukuman, ketika tidak ada penghargaan buat si anak, ya otomatis dia tidak akan disiplin. Jadi itu adalah faktor eksternal, tetapi yang sebenarnya yang diharapkan di sini adalah faktor internal, yaitu motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Bagaimana dia menghargai itu. Nah, jadi salah satu unsur yang bisa kita lakukan untuk membangun unsur internal itu dari dalam diri anak itu, bisa kita mulai dari dalam kelas yang kita ajar Bapak Ibu. Ya, misalnya dengan membuat yang namanya keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu apa? Yaitu kesepakatan.
Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas ini kita melibatkan siswa, ya, kita melibatkan siswa dalam menyusun apa saja yang akan kita taati atau patuhi. Kenapa? Karena kan sifat manusia ini kan cenderung, ya, kita itu lebih mangkir atau ingkar kepada orang lain daripada kepada diri kita sendiri. Nah, itu sifat manusia, ya. Jadi kita lebih, misalnya kalau itu berasal dari dalam diri kita, ketika kita yang menyusun, ya, aturan-aturan dalam hidup kita lebih patuh dibanding dengan ketika orang lain, orang luar yang memberikan peraturan itu terhadap kita. Nah, jadi salah satu, ya, aksi nyata yang saya buat di sini yang mau saya bagikan kepada Bapak Ibu yaitu dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, di sini juga Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi yang kita inginkan sebenarnya siswa itu memerintah dirinya sendiri, bukan orang lain yang memerintahnya. Nah, sehingga dia kontinu dan konsisten dalam hal itu. Nah, jadi ketika orang lain yang memerintah dia pasti, ya, pasti suatu saat ada pelanggarannya. Tapi ketika dirinya yang memerintah dirinya sendiri, maka itu akan lebih menuju ke penghargaan diri orang itu. Jadi di sini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ki Hajar menyatakan ini bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Ya, jadi jika kita tidak memiliki motivasi internal, berarti kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau itu disebut dengan motivasi eksternal, atau karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Jadi tugas kita sebagai seorang pendidik adalah menumbuhkan, bagaimana cara kita menumbuhkan motivasi internal itu dari diri siswa. Nah, di sini saya mau berbagi aksi nyata Bapak Ibu. Ini saya ambil sampel aja, itu di kelas 10 MIPA 6, ya. Di sini saya membagi kelompok, ya, pada saat proses belajar mengajar, ya, saya mengajak siswa ini membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, ya. Jadi ini juga setiap wali kelas juga perlu di dalam kelasnya untuk membuat yang namanya keyakinan kelas. Jadi kita melibatkan siswa itu sendiri yang melakukan keyakinan kelas tersebut. Nah, begini ya Bapak Ibu yang sudah saya aksi nyatakan di kelas 10 MIPA 6. Ini sudah saya kelompokkan siswa-siswi ini berdasarkan gaya belajarnya masing-masing, ya. Ada yang kelompok visual. Jadi sekarang sebelum kita memulai jadi dalam hal ini saya mengajak siswa-siswi untuk membuat kesepakatan sebelum berdiskusi. Nah, jadi di sini saya membagi kertas kepada anak-anak itu, ya. Saya suruh mereka menuliskan apa saja yang menjadi kesepakatan bersama. Jadi mereka yang sendiri yang menentukan, ya, mereka sendiri yang menentukan. Jadi saya bagi satu-satu kertasnya supaya mereka menuliskan apa saja yang perlu disepakati selama belajar.
jadi setelah selesai saya menyuruh siswa-siswi itu untuk melengketkan di depan, ya, kesepakatan-kesepakatan. Jadi dalam hal ini mereka yang membuat sendiri, katanya yang pertama semua anggota harus aktif, yang kedua setiap presentasi minimal 1 atau 2 pertanyaan. Gimana? Ya? Yang pertama semua anggota harus aktif, setuju? Yang kedua setiap presentasi minimal 1 atau 2 pertanyaan. Nah, jadi Bapak Ibu, itulah kira-kira ya cara saya untuk ya mengajak siswa itu membuat yang namanya keyakinan kelas. Nah, jadi ketika mereka yang buat ya, berarti kita juga setelah itu bertanya ke anak-anak, ke siswa kita, apa konsekuensi ketika kita melanggar apa yang sudah kita buat. Nah, jadi ada tercipta suatu rasa tanggung jawab sendiri kepada diri si anak. Karena tidak mungkin dia melanggar itu karena dia sendiri yang membuat peraturannya. Nah, jadi ini juga kita bisa terapkan kepada di kelas yang kita walikan. Nah, jadi inilah kira-kira ya aksi nyata yang bisa saya bagikan pada saat ini kepada Bapak Ibu. Ya, semoga bisa bermanfaat, yaitu tentang penerapan salah satu dari nilai budaya positif, yaitu membuat keyakinan kelas. Demikian saja, terima kasih. Demikian aksi nyata penerapan budaya positif modul 1.4. Salam guru penggerak. Terima kasih.